وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد يقول: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله. Sidang Jumat
masjid yang mulia Al-Qitar Surabaya yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang barokah ini jamaah sekalian, sama-sama kita saling sharing, saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dalam arti kita perkuat akidah, kita sempurnakan ibadah, kita perbanyak amal solih solihah, dan tak lupa memperkuat kehidupan kita dalam ukhuwah. Jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pesan indah yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi takwa kita dengan segala macam sarana prasarana, dengan mediasi yang ada, di antaranya adalah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikianlah perintah Allah, di mana barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dia termasuk fa innaha min taqwal qulub. Orang yang senantiasa menuntun hidupnya untuk senantiasa bertakwa yang benar-benar tembus di dalam hatinya. Bukankah Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati kita jamaah sekalian. Sambil beliau menunjuk 3 kali ke arah dada beliau. Ini menggambarkan jamaah sekalian, takwa tidak sekedar retorika semata, bukan hanya formalitas semata, melainkan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Pesan indah di surah Al-Imran 102, haqqa tuqati. Di mana jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita ingin bertakwa kepada Allah sesungguh-sungguhnya, yakni syiarkan keagungan-keagungan, simbol-simbol keagamaan, keislaman yang nanti akan menuntun kita memperkuat iman dan takwa kita jamaah sekalian. Kali ini jamaah sekalian, seperti yang panjenengan tahu, kita sedang berada di bulan mulia Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah SAW, di mana orang yang bertakwa ini Allah menegaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi jalan keluar yang terbaik, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Dalam ayat yang lain jamaah sekalian, tepatnya di surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Konteksnya dengan Maulidur Rasul, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah sama sekali tidak ada kehendak untuk memberikan azab kepada manusia, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Kalimat wa anta fihim ini jamaah sekalian, para ahli tafsir mengatakan termasuk orang yang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yaitu orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasul, orang yang tamassaka bi sunnati. Bahkan dalam riwayat yang lain, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, al-hadis. Barang siapa di tengah-tengah hiruk pikuknya situasi kondisi zaman ternyata masih berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, maka laksana mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid jamaah sekalian. Inilah gambaran kita, di satu sisi betapa gigihnya kula jenengan untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, memang tidak mudah kita memegang dan menghidupkan sunnah. Untuk itu pahalanya luar biasa, termasuk orang yang cinta kepada beliau, dan orang yang cinta kepada beliau, kata beliau adalah waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Tidak tanggung-tanggung panjenengan diperkenankan untuk bersama Rasulullah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, diindikasi orang yang mahabbah Rasulullah SAW, di samping mengetahui sejarahnya, tentu dengan bacaan-bacaan tiba yang sudah kita lakukan bersama,
berbagai macam kegiatan peringatan-peringatan yang menggelora, menggema dengan berbagai macam versi dan variasinya. Tentu yang sangat penting esensi Maulidul Rasul adalah yang pertama ittiba'. Surah Al-Imran 31 memberikan pesan indah kepada panjenengan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, manakala kalian wahai umatku merasa cinta Allah, mahabbah kepada Allah, maka indikasinya adalah fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Konotasinya jamaah sekalian, kalau kita orang yang cinta Allah harus ittiba' kepada Rasulullah. Berarti kalau tidak ittiba' kepada Rasulullah sama halnya dengan tidak cinta kepada Allah. Bagaimana kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah implementasinya adalah beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah taat kepada Allah. Wa athi'ur rasul, kemudian kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka konsekuensinya Allah memberikan pahala yang luar biasa. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian semuanya. Diberikan bonus wa yaghfir lakum dzunubakum, plus dengan ampunan-ampunan Allah kepada kalian. Maka para ulama juga kemudian menyimpulkan dari ayat ini bahwa membaca sholawat di sana mendatangkan barokah yang berlipat, tentu juga akan mendapat syafaat sekaligus panjenengan mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam ayat yang lain di samping ittiba jamaah sekalian, esensi daripada mahabbatur Rasul adalah menguswah, mengkudwah, menteladani, menjadikan beliau sebagai role model di dalam kehidupan kita, baik dalam personalitas kita, dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Rasulullah adalah uswah di dalam diri kita. Bagaimana nafsiyah Rasulullah, kepribadian Rasulullah yang memiliki sifat yang 4, siddiq, amanah, tabligh, faqamah, di mana sifat 4 ini juga berlaku di dalam lingkungan beliau, sehingga beliau termasuk pimpinan yang Al-Amin. Saking amanahnya beliau disebut dengan Al-Amin, saking jujurnya beliau, Masya Allah, tabarakallah, mukjizat yang luar biasa Al-Quranul Karim, yang merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada beliau, ternyata boleh dan wajib kita pelajari secara autentik. Tidak ada satupun huruf, bahkan ayat yang dikurangi, dilebihkan atau dikurangkan jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah, inilah kita menguswah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tidak ada satupun keburukan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha, karena beliau adalah wahyu yang berjalan, yang pondasinya adalah di akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, saya ini sebetulnya manusia biasa seperti antum, seperti kalian semua lah umat saya. Akan tetapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, saya diberikan SK, diberikan mandat sama Allah agar kita mewahyukan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Inilah pondasi kehidupan kita jamaah sekalian. Dan hakikat kemerdekaan seorang hamba adalah ketika hakikatul tahrir adalah ketika kita mentauhidkan Allah, tidak menggantungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian kepada Allah, kalian merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun. Di antaranya adalah walladzina hum 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang senantiasa bertawakal, pasrah, semarah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha secara maksimal, beribadah secara optimal, lalu bertawakal secara total. Maka di sini ada rahmat Allah secara universal. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, siapa yang ingin hidup bahagia, maka disitulah kita senantiasa disebutkan dengan ahsani takwim, manusia yang paling sempurna, yang terbaik di antara makhluk lainnya. Kebaikan-kebaikan kula jenengan terletak pada iman takwa. Maka Al-Hujurat 13 itu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam berbangsa bernegara, contoh Rasulullah bagaimana membangun masyarakat madani di kota Madinah yang notabene pada waktu itu disebut Yasrib,
Setelah berhasil mewujudkan masyarakat madani bersatu padu, bertoleransi, turunlah ayat lakum dinukum waliyadin, maka kemudian Yasrib disebut dengan Madinah, dengan piagam Madinah yang disebut dengan Bai'ah Hudaybiyah. Dan di sini jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah kemudian menegaskan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan hanya baik sendiri. Jangan hanya merasa paling indah, paling soleh sendiri. Ada saudara-saudara kita, ada kebersamaan kita. Bahkan Allah menegaskan irhamu man fil ardi dalam hadis qudsi, yarhamkum man fis sama. Ketika kita berkasih sayang, menurunkan rahmat kepada seluruh alam semesta ini, maka Allah pun akan menurunkan rahmat kepada kita sekalian. Bukankah Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa visi dan misi rahmatan lil alamin. Maka jamaah sekalian, orang yang mensyiarkan agama Allah berarti mengittiba Rasulullah. Yang mengittiba Rasulullah menguswah Rasulullah. Yang menguswah Rasulullah karena khuluqul Quran. Pedoman kita adalah Al-Quran. Dan dengan Al-Quran kita senantiasa hidup kita secara individu orang-orang yang kuat di dalam iman, tapi dalam berbangsa bernegara perkuat perkokoh persaudaraan. Mungkin beda dalam pilihan, tapi wajib menjaga ukhuwah persatuan dan persaudaraan. Tidak ada dihalalkan di dalam Islam sebaik apapun kita lalu kemudian menjelekkan orang lain. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Dengan rahmatan lil alamin ini dicontohkan Rasulullah. Jangankan sesama muslim, sehingga ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Bukan sekedar ukhuwah basyariyah, melainkan seluruh alam semesta, baik yang makhluk hidup maupun yang tidak hidup, manusia maupun yang bukan manusia, makhluk yang syahadah maupun yang gaib, semuanya mendapatkan curahan limpahkan rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dengan indikasi endingnya, outputnya surah Al-Imran 102 yang setelah haqqa tuqatih lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kula jenengan kecuali tetap membawa visi dan misi keislaman. Apa itu Islam? Aslama yuslimu Islam, tunduk patuh berserah diri kepada Allah dalam konteks vertikal, tapi juga as-salamah, membina keselamatan dalam konteks horizontal kita, sehingga wujudlah kita soleh ritual dan soleh sosial serta soleh kultural. Disitulah dimaksudkan Rasulullah al-muslimu man saliman nas milisanihi wayati. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Di sini jamaah sekalian akan terwujud sebuah negeri yang indah, negeri yang kita sebut dengan baldatun thayyibatun walaupun ghafur, negeri yang indah kemahlipah loh jinawi, tau-tau tentrem kertora harjo murah pangan murah sandang murah papan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.